hampir sehari penuh perjalanan dari ibu kota Jakarta dengan pesawat, perahu, dan mobil untuk menuju ke sini. Pulau ini dulunya merupakan benteng komunitas pesisir dan pertanian yang tenang. Kini, wilayah itu disulap menjadi pusat industri nikel yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Saya Daniel Lumban Tobing dari Yayasan Spesies Obscura Indonesia. Selamat datang di video kelas Pakar Malaka. Oke, jadi beberapa bulan lalu gue punya kesempatan ke satu daerah di Maluku Utara yang kebetulan udah ada tambang nikel mungkin sejak tahun 2017 ya. Waktu itu gue ditugaskan untuk melakukan bisa dibilang AMDAL, analisis dampak lingkungan yang terjadi di pertambangan nikel itu, di kawasan pertambangan nikel. Nah, tugas gue sesuai dengan keahlian gue ya sebagai ahli yang melakukan survei ikan air tawar. Tapi selain ikan, ada juga beberapa hewan seperti serangga, burung, mamalia yang juga ikut disurvei. Jadi berdasarkan hasil survei itu kita bisa bilang impact dari pertambangan nikel itu udah sampai sejauh mana gitu. Dan kira-kira dari situ bisa diambil kebijakan tertentu atau keputusan mau kayak apa nanti selanjutnya gitu. Iya, jadi satu hal yang gue kaget juga sih sebenarnya karena ternyata di kawasan pertambangan nikel itu masih ada beberapa patch bisa dibilang fragmented patches yang bisa dibilang kalau dilihat secara superficial gitu masih bagus habitatnya, jadi menjanjikan. Misalnya kayak ada patch mangrove yang kurang lebih mungkin adalah bisa dibilang ukurannya 2-5 hektar. Kondisi tanaman mangrove-nya masih lumayan bagus. Juga ada beberapa sungai yang terhubung dengan mangrove itu. Cuma masalahnya habitat ini ya itu sesuai dengan fragmentasinya, dia terputus dari habitat mangrove lainnya di sekitarnya yang kurang lebih mungkin jaraknya 1 km gitu. Dan patch ini ada di dalam kawasan pertambangan nikel. Cuma masalahnya itu selain dia jauh dari habitat mangrove yang lain, kondisi ikannya sendiri kebetulan karena gue survei ikan itu bisa dibilang beda dari habitat mangrove yang masih sehat, terlepas dari kondisi hutannya yang kelihatannya masih bagus gitu. Kayak contoh ikan glodok, kalau di Jakarta bilangnya ikan mudskipper yang ada di lumpur-lumpur di hutan mangrove tuh. Kalau di Jakarta aja kita bisa lihat banyak gitu lompat-lompatan, tapi kalau di sana itu minim banget gitu, paling 1-2 yang bisa kita lihat. Itu kan aneh gitu. Jadi aku bisa bilang hipotesisnya sesuatu telah terjadi, mungkin nggak tahu tahun lalu atau beberapa bulan sebelumnya itu yang mengakibatkan penurunan populasi ikan glodok ini gitu. Kayak gitu make sense sih karena dia di tengah-tengah kawasan nikel yang banyak pressure dari aktivitas pertambangan itu gitu. Entah mungkin tiba-tiba ada banjir yang ngebawa limbah nikel ke habitat mangrove itu. Jadi pada waktu itu populasi ikan-ikan yang ada di situ tuh wipe off. Terus sekarang populasi tersebut lagi rebounding gitu. Jadi bertambah jumlahnya walaupun belum kembali seperti kondisi awal gitu. Yang penting dari itu gitu, jadi di dalam ekologi terutama konservasi ada konsep metapopulasi. Jadi ada beberapa populasi yang fragmented, yang terpisah satu sama lain, tapi mereka itu sebenarnya punya potensi untuk mengembalikan habitat bahkan kelestarian dari hewan-hewan yang ada di situ, termasuk tumbuhan juga. Setiap patch habitat ini bisa saling support gitu. Jadi bisa jadi sumber hewan untuk melebarkan migrasinya, akhirnya bisa berpindah. Tapi ketika satu populasi hilang,
otomatis ini berdampak ke habitat yang ada di dekatnya gitu, karena jaraknya makin jauh dari populasi yang lain, otomatis effortnya, usahanya untuk hewan-hewan itu untuk pindah tuh makin tinggi, sehingga resiko untuk rebounding dari populasi itu juga makin rendah. Jadi penting untuk menjaga setiap patch gitu. Mereka kan bisa saling menopang gitu. Cuma masalahnya yaitu mungkin mindset dari perusahaan tambang, ya kalau udah tinggal satu aja di tengah gitu ya habisin aja sekalian. Padahal itu sesuatu yang sangat disayangkan gitu, karena kan produksi nikel itu nggak bisa terus-terusan gitu. Pada akhirnya ada waktu produksinya itu hilang dan berhenti gitu. Otomatis ketika berhenti, tentunya kalau misalnya perusahaan itu mengusung ide sustainability, mereka harus mikirin gimana supaya mengembalikan habitat wildlife-nya itu kembali seperti semula. Dengan hilangnya semua fragmented patches of habitat ini dari kawasan mereka, ini justru butuh usaha lebih banyak, berlipat-lipat ganda untuk bisa mengembalikan wildlife seperti dulu gitu. Tapi kalau seandainya mereka tetap menjaga setiap fragmen habitat, ini akan kedepannya lebih gampang buat mereka untuk bisa dibilang reboisasi lah atau rebounding previous habitat, karena habitat itu ketika dijaga dan dibiarkan dia akan melebar sendiri gitu, dan akhirnya yang tadinya fragmented ketika aktivitas tambang udah nggak ada gangguan lagi, mereka akan nyatu gitu, merge, dan akhirnya bisa kembali lagi pulih gitu. Ya cuma konsep metapopulasi ini belum masuk ke mindset mereka gitu. Padahal ide metapopulasi ini penting untuk yaitu sustainability ke depannya gitu. Jadi intinya sih menurut gue konsep metapopulasi ini perlu digalakkan gitu. Jadi ketika kita buka tambang, mesti ada ide di kepala gitu. Jangan abisin semua populasi alamiah itu, habitat alamiah di kawasan pertambangan. Sisakanlah beberapa patch gitu. Jadi dengan begitu, kedepannya mempermudah rebounding dari populasi alamiah, itu juga bisa jadi sarana edukasi buat penduduk sekitar, bahkan juga mungkin karyawan-karyawan di perusahaan pertambangan itu untuk yaitu aware tentang isu sustainability, lebih bisa mengadopsi ecological literacy, dan juga kedepannya juga yaitu isu seperti inti dari literasi ekologis kan kita mesti melihat jauh ke depan, banyak generasi ke depan. Jadi ya otomatis kita juga mesti memikirkan gimana caranya supaya kawasan pertambangan itu yang pada akhirnya akan habis bisa kembali lagi restoring its wildlife gitu.